心要多变，小情歌都美的我们甜，咖啡是加菲的甜甜圈，咖啡和快乐换了你选。Awal kemerdekaan, Pancasila ditetapkan melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nilai keberanian, persatuan, dan kedaulatan bangsa sangat tampak pada era itu. Pancasila hadir sebagai kompas moral di tengah transisi dari penjajahan menuju kemerdekaan. PPKI menetapkan Pancasila 18 Agustus 1945 sebagai simbol persatuan dan kedaulatan. Masa res 1949-1950. Pada masa ini, negara berubah menjadi serikat, tetapi Pancasila tetap menjadi dasar negara. Perubahan ini hasil perundingan internasional. Ini menunjukkan bahwa kompromi politik tetap ditempuh tanpa menghilangkan jati diri bangsa. Demokrasi terpimpin 1959-1965. Pada masa ini, Pancasila ditafsirkan sentralistik oleh pemimpin negara, dan hal ini bertentangan dengan makna Pancasila. Arah politik menjadi dominan dan dikontrol negara semakin kuat. Tantangan terhadap nilai kemanusiaan dan kebebasan berpendapat muncul pada era ini. Orde Baru, Soeharto dilantik jadi presiden. Pada Orde Baru, Pancasila jadikan asas tunggal bagi seluruh organisasi stabilitas publik, ekonomi menjadi prioritas. Nilai keamanan dan ketertiban dijaga, namun kebebasan demokratis dan kritik publik sering dibatasi. Terjadi penekanan nilai persatuan dari Pancasila dengan mengorbankan sebagian ruang demokrasi. Reformasi. Pada era ini Pancasila kembali dihidupkan secara demokratis dan terbuka, seperti digambar demo mahasiswa tahun 1998. Hak bersuara serta partisipasi masyarakat kembali dijunjung, selaras dengan nilai kemanusiaan, musyawarah dan keadilan sosial. Dan reformasi berlaku hingga sekarang. Pancasila tidak diganti, hanya ditafsirkan berbeda di setiap zaman. Sejarah panjang ini memberikan pesan yang jelas. Pancasila itu hidup bukan di teks, melainkan di cara bangsa ini mengambil keputusan setiap zaman. Ada masa ketika persatuan lebih dijaga daripada kebebasan. Ada masa ketika stabilitas lebih dipilih daripada keterbukaan. Namun Pancasila tidak pernah diganti. Ia hanya mengalami penafsiran berbeda setiap zaman. Tugas kita generasi muda bukan hanya menghafal Pancasila, tapi juga menghidupkan nilainya dalam realitas kita sendiri. Di tengah polarisasi sosial, hoaks, intoleransi, dan ketidakadilan, Pancasila hanya bermakna jika kita hidup dengan pikiran yang adil, sikap manusiawi, keputusan demokratis, dan keberanian menjaga persatuan tanpa mematikan perbedaan. Pancasila bukan warisan untuk dikenang, tetapi mandat moral untuk diteruskan. Dan mandat itu sekarang ada di tangan kita. Terima kasih.